My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini aku akan mempresentasikan tugas yaitu perancangan tugas akhir rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fitri, Prodi TIF atau Teknik Informatika ya. Kita mulai. Itu perancangan tugas akhir rekayasa perangkat lunak dengan judul rancang bangun sistem informasi e-learning berbasis web di Politeknik Kampar, dengan saya Ari Dimas Susanto, NIM 2019-13038, kelas TIF 2B. Pertama yaitu pendahuluan dengan latar belakang metode pembelajaran mulai mengalami beberapa perubahan dan pembaruan. E-learning merupakan sebuah perkembangan metode pembelajaran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi di dunia pendidikan dan mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan metode pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar atau KBM. Tujuan masalah yaitu dalam tujuan praktikum ini sebagai berikut: agar Politeknik Kampar dapat menerapkan proses belajar mengajar secara e-learning berbasis web. Yang kedua, merancang bangun sistem informasi e-learning berbasis web di Politeknik Kampar. Dengan batasan masalah yaitu tugas akhir ini dibuat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Teknik Informatika di Politeknik Kampar. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Istilah e-learning memiliki pengertian yang luas, seperti menurut William Horton pada bukunya yang berjudul E-Learning by Design. E-learning adalah penggunaan dari teknologi elektronik untuk menciptakan pengalaman belajar. Oleh Horton tahun 2012. Yang ketiga, analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem yang berjalan. Analisis sistem yang berjalan merupakan suatu kegiatan penguraian dari suatu sistem yang sudah ada dan sudah berjalan di lokasi objek penelitian menjadi beberapa komponen bagian dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang ada, sehingga diharapkan dapat menghasilkan usulan-usulan untuk perbaikan sistem tersebut. Activity diagram pemberian materi, yaitu dari dosen, silabus materi, kemudian dijadikan buku materi, kemudian diringkas menjadi materi pelajaran, kemudian diberi ke mahasiswa mencatat catatan materi pelajaran, kemudian disimpan oleh mahasiswa. Activity diagram pemberian tugas. Dosen membuat tugas, soal tugas kemudian diberikan kepada mahasiswa mengerjakan tugasnya, kemudian tugas yang sudah dikerjakan dikumpulkan, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang sudah ada, kemudian dikoreksi, setelah itu dinilai, kemudian direkap, kemudian
dijadikan daftar nilai tugas oleh dosen, kemudian jawaban diberikan kepada mahasiswa kembali. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau functional requirement. Jenis kebutuhan berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan sistem. Kemudian analisis kebutuhan sistem yang kedua yaitu non-fungsional atau non-functional requirement. Kebutuhan ini adalah tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Yang pertama yaitu operasional. A. Digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows, kemudian Adobe Dreamweaver CS3, kemudian SMPP Windows 32 versi 32 yang meliputi Apache, kemudian PHP dan SQL serta PHP admin. Yang kedua, keamanan. Sistem aplikasinya dilengkapi dengan password, kemudian semua password telah terinskripsi. Yang ketiga, pada halaman admin untuk mengakses link melalui proses login yang legal sehingga tidak diizinkan mengakses link tanpa melalui tahapan yang benar. Kemudian admin dan user akan melakukan login harus menggunakan akun yang telah terdaftar baru dapat mendapat hak akses ke dalam halaman masing-masing. Kemudian analisis kebutuhan studi kelayakan. 1. Kelayakan sistem. Studi kelayakan adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan apakah proyek pengembangan sistem layak dipakai atau tidak. Ada 4 kelayakan yang harus dipertimbangkan. Itu A. Kelayakan teknis atau technical feasibility. Menentukan kelayakan teknis pada pembuatan sistem informasi e-learning dapat dilihat dari di sini ada tabel, yaitu pertimbangannya ini penilaian kelayakan. Yang pertama yaitu ketersediaan teknologi di pasaran mudah, kemudahan pengoperasiannya mudah. Kelayakan operasi atau operasi feasibility. Kelayakan operasi berarti menganalisis apakah sistem mampu diimplementasikan. Di sini ada tabelnya. Ini pertimbangan penilaian, ini kelayakannya. Yang pertama yaitu kemampuan personil, baik. Kemampuan sistem untuk melakukan prosedur, baik. Kemampuan sistem penyediaan informasi, baik. Efisiensi dari sistem, baik. Kelima, keamanan data, baik. Kelayakan hukum atau law feasibility. Kelayakan hukum dapat dilihat dari perangkat lunak software yang digunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi. Software yang digunakan original atau perangkat lunak yang digunakan asli atau legal dengan lisensi yang dilindungi oleh undang-undang. Sistem yang akan diterapkan melanggar atau tidaknya. Misalnya dari situs ini tidak memuat hal yang melanggar hukum seperti pornografi, sara dan lain-lain. Yang keempat, bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, perancangan proses. Dari hasil tinjauan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya penulis mengusulkan untuk membangun sebuah sistem informasi e-learning berbasis web yang akan mempermudah proses kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kampar. Perancangan proses. Use case diagram
Gambar berikut merupakan model use case diagram dari sistem e-learning yang penulis usulkan. Ini adalah prosesnya. Ini admin, dosen, dan mahasiswa. Mungkin kecil jadi saya lanjut aja. Kemudian ini tabel identifikasi use case diagram rancang bangun e-learning. Ini untuk use case-nya, ini fungsinya. Yang pertama, login. Proses login sistem sesuai dengan tingkatan level user. Mengolah administrator, pengolahan user administrator yang ada di sistem. Mengelola dosen, pengolahan user dosen yang ada di sistem. Mengelola mahasiswa yaitu fungsinya pengolahan user mahasiswa yang ada di sistem. Mengolah modul, pengolahan modul yang akan ditampilkan di sistem. Mengelola pengumuman yang akan ditampilkan di sistem. Mengelola kelas, pengelolaan kelas sesuai dengan kelas yang ada. Mengelola mata pelajaran, pengelolaan mata pelajaran sesuai dengan guru atau dosen bersangkutan. Mengelola materi, pengolahan materi, harus upload materi yang akan diajarkan oleh dosen. Pengelolaan tugas, pengelolaan profil, melihat pengumuman, melihat kelas, melihat mata pelajaran, melihat materi, mengerjakan tugas, melihat nilai, dan halaman utama. Di sini sudah ada fungsinya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Kemudian rancangan basis data. Pada tahap ini akan dirancang kebutuhan basis data dengan menggunakan tool kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Maka akan didapatkan kelas diagram yang memiliki atribut dan operasi atau metode. Berikut adalah gambar kelas diagram pada sistem informasi e-learning berbasis web di Politeknik Kampar. Ya, ini adalah gambarannya ya. Tulisannya sangat kecil jadi saya skip saja. Kemudian bab 5 atau penutup. Yang A, kesimpulan. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh penulis mengenai rancang bangun sistem informasi e-learning berbasis web di Politeknik Kampar sebagai sarana bantu kegiatan belajar mengajar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. A. Sistem informasi e-learning Politeknik Kampar memudahkan mahasiswa dalam memperoleh referensi pembelajaran karena disediakan halaman materi untuk melihat dan mendownload dokumen sesuai mata kuliah diupload oleh dosen mata kuliah tersebut, sehingga mahasiswa termotivasi belajar secara mandiri. B. Sistem informasi e-learning Politeknik Kampar memudahkan para dosen untuk dapat mendistribusi materi, kuliah, dan tugas, serta diberikannya waktu pengerjaan tugas dan dapat mengontrol tugas yang diberikan. Adanya tugas menjadi pelatihan bagi mahasiswa dalam pembelajaran akan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang materi tersebut. Secara informasi e-learning Politeknik Kampar dirancang untuk membantu dan menjadi sarana dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian saran untuk lebih mengefektifkan sistem informasi e-learning ini, penulis mengusulkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya, yaitu A. Sistem informasi e-learning ini juga masih dapat ditambahkan dengan fitur multimedia yang berhubungan dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. B. Tidak adanya penggunaan telekonferensi atau video webcam
yang mungkin kedepannya akan sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Oke lah guys, mungkin sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Bye.